Pemirsa, merayakan hari kemenangan bersama orang yang dicintai adalah impian setiap muslim. Namun sepertinya suasana ini belum bisa dimiliki oleh Widiawati saat lebaran nanti. Bahkan istri almarhum Sofan Sophian ini merasa kesunyian setelah ditinggalkan dua orang laki-laki yang dicintainya. Sementara itu, Indro Warkop menuai hikmah besar setelah pengalamannya lolos dari maut. Bagaimana refleksi batin Indro dan seperti apa suasana hati Widiawati mendekati Hari Raya Idul Fitri tanpa ayah dan suami? 4 hari jelang lebaran, suasana duka masih kental melingkupi batin Widiawati. Setelah ditinggal pergi suami dan ayahnya yang seolah-olah beruntun membuat ibu dua anak itu terpukul dalam. Dua laki-laki yang punya arti penting dalam hatinya mendadak dipanggil Yang Maha Kuasa. Otomatis Idul Fitri nanti untuk pertama kalinya belahan jiwa Sofan Sophian ini merayakannya dalam kesunyian. Namun beruntunglah Widiawati karena keluarga besar siap menemani kesendiriannya. Apalagi dua putra kesayangannya Romi dan Roma. Meski begitu, perbedaan kentara betul menyeruak suasana karena kerinduan itu tak pernah sirna dari benak Widiawati. Ya, seperti Anda lihat ya begini aja gitu loh. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Saya rasa sunyi sekali. Karena apa? Suara Om yang tidak ada di rumah ini. Suara Om kan keras gitu ya, keras sekali. Dia bicara biasa aja juga semua orang dengar gitu. Kalau marah lebih lagi gitu, lebih keras lagi gitu kan. Jadi justru suara kerasnya itu yang Tante rindu. Sholat Id juga enggak, tahun lalu juga enggak bareng. Sekarang juga, tapi semua keluarga udah, ayo yuk kita sholat Id bareng. Di mana, tentuin dong di mana. Jadi udah pada begitu. Yang meninggal janganlah dilupakan, tapi biarlah tinggal sebagai kenangan. Hal ini tampaknya sangat dipahami benar oleh Widiawati. Maka ingatan aktris cantik itu pun mengalir begitu saja mengenang kebiasaan serta makanan kesukaan almarhum suaminya. Selama ini, selama Tante menjalani hidup dengan Om, nggak ada apa-apa. Gitu. Biasanya di rumah. Ya seperti yang pasti kalau ada makanan Makassar ya dia senang gitu. Tapi bukan berarti Tante yang harus masak ya. Karena dia tahu Tante nggak bisa bikin itu gitu. Jadi dia tidak pernah menuntut Tante harus bisa masak ini, harus bisa, nggak ada. Kalau untuk mengenang sih Tante nggak perlu harus mengunjungi rumah makan atau apa. Jadi buat Tante kapanpun dimanapun Tante selalu mengenang Om sih. Tak mudah memang merasakan kehilangan, apalagi kehilangan orang-orang yang sekian lama menjadi bagian hidup. Maka tak mudah pula lah Widiawati bangkit dari kesedihannya. Bahkan wanita lemah lembut ini sempat jatuh dalam keterpurukan. Tapi berkat dukungan keluarga yang selalu setia menyemangati, membuat Widiawati dapat bangkit kembali. Terlebih bila mengingat wajah dua laki-laki lain, generasi penerus keluarga yang juga begitu dicintainya. Jujur tadinya sih Tante ketika baru Om pergi itu kayaknya apa sih yang mau saya bikin ini gitu loh. Nggak kepingin deh ada, nggak mau apa-apa gitu loh. Kayak dunia kayak terbalik, kayak apa nggak ngerti lah gitu loh. Karena betul-betul yang ya tidak pernah terpikirkan kan gitu. Semua ada prosesnya. Keluarga, teman, semua membantu. Berikan semangat untuk Tante harus bangkit. Dengan mereka telepon, mereka SMS, kata-katanya kadang-kadang betul-betul menyentuh Tante gitu. Yang akhirnya ya betul, saya nggak bisa seperti ini gitu. Itu banyak sekali dan itu Tante rasakan sangat amat berarti gitu loh. Upaya bangkit dari keterpurukan juga pernah dialami oleh pelawak Indro Warkop. Sekitar setahun silam harus masuk rumah sakit MMC Jakarta Selatan lantaran penyempitan daerah jantung. Mulanya Indro yang menyukai olahraga merasakan keanehan pada keadaan tubuhnya. Kondisi fisiknya kian menurun dan mudah lelah bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari sekalipun. Melihat garis keturunan serta kebiasaan merokoknya dulu, tanpa ragu-ragu pria yang senang mengendarai motor besar itu langsung membidik bahwa jantungnya bermasalah. Dan tebakan tersebut tepat ketika sang dokter menganalisa penyakit Indro. Rasanya saya senang olahraga, tiba-tiba makin lama makin drop stamina saya. Saya makin ngos-ngosan kayak gitu. Akhirnya saya periksa, ternyata saya ada penyempitan jantung. Sampai akhirnya ya itu opsinya dioperasi, itu aja. Jadi
dengan segala kesadaran, nggak ada masalah apa-apa. Saya tahu bahwa ini makin menurun, ini pasti jantung. Karena saya punya keturunan dan saya bekas perokok. Gitu. Saya udah langsung berpikir jantung nih. Pertama takutnya jujur aja, saya takut kalau ada apa-apa dengan saya berpikir bagaimana keluarga saya gitu. Saya masih punya anak kecil. Mengidap penyakit yang sangat berbahaya bagi nyawanya, Indro sempat merasakan ketakutan teramat sangat. Ia khawatir akan nasib istri dan anak-anaknya bila Tuhan menghendaki dirinya meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi angin surga menghampiri dan menguatkan hati Indro tatkala ia mendapat pencerahan atas kebaikan melimpah yang maha kuasa. Hikmah besar ini kemudian terbawa terus dalam setiap langkah hidup serta ibadah puasa Indro. Saya benar-benar takut mungkin cuma 2 hari kali. Habis itu ada yang bilang, teman saya, ustadz saya, Tuhan itu maha pemelihara, jadi kamu gak usah takut. Kalau toh kamu dipanggil, yakinlah bahwa Tuhan memelihara keluarga kamu. Udah, tenang. Udah saya tenang, udah gitu. Saya harus dioperasi, opsinya apa gini. Oke, ya siap, oke. Mungkin malah justru keluarga yang khawatir. Kalau saya santai betul. Saya dioperasi 6 jam, 2 jam kemudian saya sadar. Sadar tuh saya udah bisa sholat syukur. Saya bersyukur dengan sholat. Pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan kami tadi bisa menyapa Ramadan Anda jadi lebih bermakna. Wassalamualaikum. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Beribu dosa telah terjadi